Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rianti Samo, mahasiswa kelas 2 IPG SD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 macam model pembelajaran inovatif dan cara penerapannya. Sebelum masuk pada penjelasan model pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat standar kreatif, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali atau mentransformasi informasi baru. Selanjutnya kita masuk pada model yang pertama, yaitu model analisis kasus. Ada 2 pertimbangan yang dijadikan landasan bahwa model pembelajaran analisis kasus sangat penting dalam pengajaran PKN sebagai pendidikan nilai, moral, norma, yaitu pertama, dunia dan potensi serta proses afektual peserta didik hanya dapat bergetar dan terlibatkan apabila ada media stimulus atau perangsang yang menggetarkan. Kedua, proses afektual sukar terjadi melalui bahan ajar yang konsepsional, teoritik, dan normatif. Bahan ajar ini masih harus diolah dan dimanipulasi oleh guru menjadi media stimulus afektif berkadar tinggi. Contoh cerita atau kasus fiktif tabrak lari. Cerita tersebut dapat saudara buat sendiri atau mengutip dari media massa. Contoh ceritanya yaitu kasus tabrak lari. Suatu pagi, Mas An, seorang tukang sayur yang biasa berkeliling di desa Malabar, menyeberang jalan raya tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas jalan tersebut. Tiba-tiba, muncul sebuah minibus dengan kecepatan tinggi dan menabrak tukang sayur tersebut. Kaki Mas An tergilas kendaraan itu dan mengalami patah kaki. Kemudian supir minibus yang bernama Teddy sedang dalam keadaan mabuk melarikan diri tanpa memperhatikan Mas An. Masyarakat yang kebetulan mengetahui kejadian tersebut mengejar Teddy dan tertangkap sekitar 3 km dari tempat kejadian. Kemudian beberapa pemuda ramai-ramai memukuli Teddy hingga pingsan dan baru mereka berhenti setelah datang anggota polisi lalu lintas melindungi Teddy dan kelompok pemuda itu sendiri kabur. Sedangkan Irwan dan Yandi, siswa salah satu SMP di daerah itu, memberi pertolongan kepada Mas An dan membawanya ke puskesmas terdekat. Istri Mas An yang sedang hamil tua yang datang ke puskesmas beberapa jam setelah kejadian menangis melihat suaminya terbaring tak berdaya. Padahal biaya hidup dan sekolah anaknya hanya mengandalkan dari hasil jualan sayur yang tidak seberapa. Mas An sendiri pasrah dan akan memaafkan kelalaian Teddy. Langkah pembuatan dan penggunaan model pembelajaran analisis kasus adalah yang pertama, menganalisis standar kompetensi. Kompetensi dasar yang akan diajarkan, kemudian tentukan pencapaian target nilai moral yang diharapkan melalui perumusan indikator pembelajaran. Kemudian yang kedua, membuat cerita dari suatu peristiwa yang pernah sering terjadi. Cerita tersebut mengandung nilai moral, dilematis, dan sesuai dengan target nilai moral harapan. Kemudian yang ketiga, usahakan cerita yang telah disiapkan itu diperbanyak sejumlah siswa, sehingga semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari cerita tersebut. Yang keempat, pada saat pelaksanaan, beri kesempatan kepada siswa untuk membaca cerita itu sekitar 3-5 menit. Kemudian beberapa siswa diminta komentarnya terhadap materi cerita itu. Atau bisa saja diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh semua siswa. Misalnya, yang pertama, bagaimana perasaan kalian terhadap kejadian tersebut? Kemudian, apa yang akan kalian lakukan jika menjadi saudara atau istri tukang sayur? Apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Teddy? Atau perbuatan-perbuatan apa yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kemudian bisa juga perbuatan-perbuatan apa yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Yang pertama itu, ajak siswa mendiskusikan cerita tersebut dan arahkan pada nilai moral yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan materi pembelajaran. Selanjutnya masuk pada model yang kedua, yaitu model pembelajaran kooperatif nomor
Heads Together. Dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992, teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Teknik ini juga digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Number Heads Together sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor urut. Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Dan yang ketiga itu, kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. Kemudian yang keempat itu, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil, melaporkan hasil kerja sama mereka. Dan yang kelima itu, tanggapan dari kelompok yang lain. Yang keenam, teknik kepala bernomor ini juga dapat dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dari kelompok lain. Kemudian model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran kooperatif Group to Group Exchange. Model pembelajaran pertukaran kelompok mengajar ini, tugas yang berbeda diberikan kepada kelompok peserta didik yang berbeda. Masing-masing kelompok mengajar apa yang telah dipelajari untuk sisa kelas. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Group to Group Exchange adalah, yang pertama itu, pilihlah sebuah topik yang mencakup perbedaan ide, kejadian, posisi, konsep, pendekatan untuk ditugaskan. Topik haruslah sesuai yang mengembangkan sebuah pertukaran pandangan atau informasi. Ini merupakan kebalikan dari teknik debat. Kemudian yang kedua itu, bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kelompok sesuai jumlah tugas. Diusahakan tugas masing-masing kelompok itu berbeda. Yang ketiga itu, berikan cukup waktu untuk berdiskusi dan mempersiapkan bagaimana mereka dapat menyajikan topik yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat itu, bila diskusi telah selesai, mintalah kelompok memilih seorang juru bicara. Undanglah setiap juru bicara menyampaikan kepada kelompok lain. Dan yang kelima itu, setelah presentasi singkat, doronglah peserta didik bertanya pada presenter atau tawarkan pandangan mereka sendiri. Biarkan anggota juru bicara kelompok menanggapi. Dan yang terakhir atau yang keenam itu, lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan merespon pertanyaan juga komentar peserta. Bandingkan dan bedakan pandangan serta informasi yang saling ditukar. Contoh, seorang pengajar membandingkan dua negara yang telah disepakati dengan menggunakan metode ini. Kelompok pertama membahas Costa Rica yang dikenal dengan negara yang aman, dan kelompok lain membahas El Salvador atau baru saja mengalami perang saudara. Setelah setiap kelompok mempresentasikan kebudayaan dan sejarah negara yang telah ditetapkan, diskusi diarahkan pada analisis mengapa dua negara tetangga tersebut memiliki perbedaan pengalaman. Adapun variasi model pembelajaran pertukaran kelompok mengajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mintalah setiap kelompok melakukan penelitian ekstensif sebelum presentasi. Dan yang kedua itu, gunakan bentuk diskusi panel atau fishbowl untuk masing-masing presentasi sekelompok. Nah, jadi itulah tiga macam model pembelajaran inovatif beserta cara penerapannya. Semoga ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.